Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dulur-dulurku semuanya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan meluncur ke Pak Haji Srianto, owner dari Salsa Confection. Ada yang menarik juga dari beliau ini. Jadi beliau ini adalah lulusan STM bagian pembangunan, STM ya, yang biasanya seharusnya itu megang cetok, megang semen, megang pasir. Tapi ternyata sekarang ini beliau berbisnis. Bisnisnya itu adalah di dunia konveksi, di dunia membuat gamis, membuat baju, kaos dan sebagainya. Dan saat ini bertumbuh tidak kurang dari 70-an orang yang sudah beliau pekerjakan. Dan tentu juga di situ ada kisah-kisah inspiratif yang bisa nanti kita dengarkan dari beliau. Oke, saksikan nanti videonya dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini dianggap bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya, sebarkan virus-virus kebaikan, motivasi-motivasi, inspirasi-inspirasi yang menggugah, yang menggerakkan jiwa-jiwa ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, alhamdulillah hari ini saya dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tepatnya Pak Haji Srianto ini, tepatnya di desa mana ini? Priyan Tambak Boyo Pedan ya. Alhamdulillah dulu beliau sempat singgah ke tempat kami di Wonosobo, dan hari ini kita bisa ke sini tentu untuk mencari inspirasi ya. Kenapa? Karena dari inspirasi itu ya nanti harapannya kemudian bisa menimbulkan hal-hal positif bagi teman-teman yang mendengarkan kisah inspirasi dari beliau ini. Mengingat yang kemarin sedikit mengulas bahwa beliau ini ternyata lulusan STM aja bagian pembangunan gitu. Tapi bisnisnya itu bertolak belakang karena beliau ini ternyata bisnisnya di dunia perkonveksian gitu ya. Nah, nanti akan kita kulik lebih lanjut dan kita akan sapa beliau Pak Haji Srianto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturun sampun menerima kehadiran kami dan hari ini nanti kami mohon panjenengan bisa bercerita kepada teman-teman kita yang melihat video ini nanti bagaimana kisah perjalanan sukses story panjenengan dalam tentunya juga bersama istri ya, karena ini luar biasa paduan suami istri ini. Tapi sayang ini mungkin lagi sibuk istrinya Mbak Ning. Ada juga ya, nanti mungkin kita akan wawancara secara terpisah untuk menambahkan ya, mungkin gitu. Baik Pak, panjenengan ini dulu memulai bisnisnya kapan Pak? Sejak kapan? Saya tahun 98. 98. Semenjak lulus dari sekolah STM. Sekolah STM langsung memulai bisnis. Berarti usianya hampir 22 tahun ya Pak. Usia bisnisnya ya. Oh iya. 2000 sampai 21, 23 tahun. 23 tahun. Oh, masuk tahun ke-20. 23 tahun pas. Dulu itu Agustus. Wow, Agustus. Wah, ini ulang tahun ini. Wah, tadi pas banget ini kita bicara ini. Agustus. Nikah juga Agustus. Masya Allah. Bisnis mulai Agustus, menikah Agustus gitu ya. Kan sekolah lulusan itu kan 2 Juli. Nah, Juli kan Agustus lah. Itu saya lulus sekolah Juli, Agustus langsung start tancap ya. Mulai bisnis ya. Iya, jadi pas itu. Tidak ada waktu yang terbuang sama sekali ya. Istilahnya dari lulus itu tidak yuk lihat-lihat dulu, nunggu-nunggu dulu, lamar sana lamar sini gitu ya. Malah langsung terjun ke dunia bisnis lah. Mulai bukane Pak, awal mulai bukane jadi setelah lulus kemudian kok
istilahnya kok memulai bisnis ini tuh inspirasinya dari mana, idenya itu dari mana? Kan bisa jenengan tuh, wah aku neng bangunan aku tak bikin apa usaha yang ada kaitannya pendidikan, atau mesti ada histori, ada sejarah kenapa panjenengan itu memilih bidang ini, bidang perkonveksian ini. Ya, ya sejarahnya itu saya dididik dari keluarga, keluarga yang sangat tidak mampu, dan keluarga itu ibu terutama itu menjahit apa dulu itu BH, BH underwear ya, BH daleman untuk orang-orang tua itu. Kalau dulu dikenal nyun sewu Kotang Ontokusumo. Wah, ya yang model gitu ya. Ya, dulu terkenal itu. Itu saya SD itu sudah diajak sama ibu untuk membantu. Waktu itu saya disuruh jahit, mesin jahitnya itu masih mesin jahit yang manual pakai tangan. Ya, yang gerakannya tangan kanan menggerakkan mesin, tangan kiri melipat kain. Wah, sulit ya Pak ya. Ini fokusnya otaknya dibelah dua nih. Otak kanan, otak kiri kerja semua ya. Itu sulit sekali loh. Ya, ini maju, ini harus berjalan, dan itu harus rapi juga ya Pak. Iya. Oh gitu. Itu karena ya faktor ekonomi juga, dan waktu itu juga punyanya cuman itu. Masih banyak dulu mesin yang mesin duduk kayak gitu. Sekarang juga masih ada, sangat jarang bangkainya itu. Ya, mungkin orang juga sudah males ya. Sekarang ada mesin-mesin yang sudah cukup canggih ya Mas ya. Jadi SD itu saya disuruh bantu ibu, di mana teman-teman itu pada main-main, saya untuk bantu ekonomi, disuruh bantu. Terus SMP itu saya sudah meningkat bisa jahit kaos. Bahkan kakak saya itu yang sudah punya pegawai negeri, pegawai jahit buruh, itu kalau ada penjahit yang baru masuk, itu malah saya yang untuk trainingnya, bisa trainer ya, bisa ngajari. Oh elah. Nah itu SMP. Terus saya untuk menunjang daripada kegiatan saya sekolah di STM. Padahal itu jauh, hampir 20 kilo saya nyepeda. 20 kilo ya? 1 jam seperempat. 1 jam dari rumah sampai ke sekolahan. Nah, itu karena uang saku juga mepet. Saya di sekolah itu juga jualan juga? Jualan apa itu Pak Ji? Jualan kaos, jualan jaket, jumper itu. Dulu ramai-ramainya Dagadu Jogja. Paling ramainya Dagadu Jogja itu tahun 98. Nanti Krismon pada waktu itu. Ya. Jualannya ke teman-teman atau ke Pak Guru atau ke sembarang orang yang mau? Teman-teman gitu? Sebagian ke Pak Guru juga ada. Terus kalau hari Ahad itu saya juga diajak teman itu ke pasar jualan. Nah, dari itu dari SD, SMP, STM, terus main-main ke pasar. Itu saya lulus STM tahun 98 pada STM bangunan. Itu saya kok tidak bingung-bingung mencari kerjaan di pabrik atau di mana, itu tidak bingung. Saya langsung dikasih modal ibu kain perca, paling cuman setengah meteran ya, bekas-bekas potongan-potongan ya, bekas cuttingan itu biasanya ada yang lebar gitu ya. Itu sambung-sambung ya? Ya sambung-sambung, tak buat celana pendek, celana anak-anak waktu itu ya, sing 10.000 teluan gitu ya Pak. Nah, jadi cuman modalnya itu cuman kain setengah karung paling. Ya paling 15-an kilo lah. Kalau diuangkan misalnya itu 1 karung itu berapa kilo itu kira-kira nek diuangkan sekarang berapa puluh ribu itu? Kalau dulu itu paling sekilo 2.500 kali ya 20 kilo lah. 20 kilo kali 2.500 berarti cuma 50 ribuan ya. Iya. Modal. Nah, ini teman-teman 50-an ribu. Modalnya cuma 50 ribu ya. Bener itu. Nah, 50 ribu. Nah, sekarang kalau kita lihat asetnya dari di tahun 23 tahun ini ya sudah jadi miliaran ini gitu kan. Nanti kita lihatlah nanti displaynya di mana. Jadi beliau ini sekarang kalau kita lihat dari unit produksinya ada, kemudian display tokonya juga ada, gitu kan. Nah, oke, kita lanjut dulu lagi. Nanti kita lihat ya setelah itu. Oke, setelah itu tahun 2000 kemudian lanjut
jadi bisnis itu kan bertumbuh Pak ya, bertumbuh gitu. Ada juga kadang kalau bahasanya dalam dunia pesawat itu ada turbulensi gitu. Jangan ngalami nggak hal yang kan nek ngomong enak itu kan sekarang orangnya benak temen kayak Pak Sriono kan gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang kadang membuat kita deg-degan, misal jualannya lesu atau gimana. Pernah nggak ngalami yang seperti itu dalam kurun waktu 23 tahun ini? Dalam waktu 23 tahun ini, alhamdulillah saya itu selalu stabil. Stabil ya. Stabil, naik terus. Yang ngalami goyangan ini masa corona ini. Ya. Saya itu dulu pegawai hampir 60-an. 60-an orang. Sekarang tinggal 36. Separuhnya ya. Iya, separuhan. PPKM ini. Berarti ada yang sebagian terpaksa harus dirumahkan ya, atau digilirkan. Ada yang mencari kerjaan baru. Ya. Oke Pak. Berarti kan biasanya pengalaman saya ketemu dengan teman-teman pengusaha itu hampir saya katakan 90% itu mereka mengalami fase-fase terjun bebas dulu, kemudian bangkit. Kadang mereka meneruskan bisnis yang lama, kadang juga mereka itu akhirnya harus berubah haluan ke bisnis yang baru, yang sama sekali hijrah bisnis gitu ya, jadi bisnis yang baru itu loh. Panjenengan itu unik loh, 23 tahun itu nyaris stabil dan bahkan cenderung menanjak gitu loh. Lah tentu ini ada rahasia-rahasia atau apa yang kemudian ada keberkahan di sini gitu ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kita ini, kira-kira apa sih kiat-kiatnya biar kita bisa stabil atau ada kita mengundang pertolongan dari langit atau istilahnya marketing langit atau apa gitulah, bahasa-bahasa itulah. Kira-kira apa itu Pak kasih menurut pengalaman panjenengan ini? Menurut saya, karena saya itu bukan orang ahli ekonomi, istri itu juga orang, kalau sekolah itu orang pendidikan juga malahan, tetapi terjun di dunia bisnis itu alhamdulillah bisa berkembang. Itu menurut saya itu karena ada faktor dari yang terakhir tadi, yang dari langit. Oh, dari langit. Ya. Karena saya itu mulainya dari nol, dari rakyat yang sangat miskin. Jadi saya lulus STM memulai kerjaan itu kemana-mana masih pakai sepeda pit kebu, pit ondel sing hitam dhuwur itu ya. Belum ada kendaraan. Jadi saya keberhasilan saya itu saya yakini ini adalah doa restu daripada orang-orang tua kami, tetangga-tetangga kami. Jadi di tempat saya itu saya tanamkan untuk gemar bersedekah. Masya Allah. Jadi di tempat saya itu ada, sebelum PPKM itu ada pengajian tiap Jumat sekali. Jumat pagi. Jadi itu khusus karyawan. Itu kita infaknya itu nanti dipergunakan untuk anggota sesama karyawan. Terus nanti saya itu ada kota infak parkir untuk pengunjung ya, customer itu ya. Jadi sukarela itu. Jadi kota infak parkir itu saya pergunakan untuk satu kesejahteraan karyawan. Terus nanti setahun sekali itu kita bagi kepada fakir miskin di satu desa. Terus kita bagi 3 RW. 3 RW itu mungkin kita belikan tikar atau bola pecah itu. Nanti kalau setiap lebaran infak parkir itu habis. Kalau boleh tahu Pak, dalam 1 tahun itu infak parkir sampai masuk berapa itu Pak? Banyak juga ya? Banyak juga. Juta-jutaan ya? Oh, lebih ya? Puluhan juta mungkin ya? 30-an juta ada. Masya Allah. Ini teman-teman ya, ketika bisnis itu orientasinya tidak hanya ansih profit,
bahkan karena banyaknya pengunjung dipasangi kota aja, orang parkir 1 tahun bisa 30-an juta gitu. Dan itu tidak dikembalikan ke beliau ini, tapi dikembalikan ke karyawan, dikembalikan ke fakir duafa, mungkin anak yatim dan sebagainya. Ini Masya Allah. Jadi ya, ketika kita mengundang intervensi atau tadi bahasanya itu marketing langit tadi, ya Allah itu akan memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan bisnisnya sama sekali dijaga oleh Allah, tidak mengalami turbulensi gitu ya, karena sudah memang sejak awal sudah ditata begitu ya Pak Haji ya. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau yang untuk karyawan tuh bentuknya itu apakah pinjaman tanpa bunga, ataukah bentuk-bentuknya itu misalnya mereka sakit kita rawat, kita apa gitu, biasanya apa ini? Biar nanti yang pengusaha-pengusaha lain juga biar niru konsep ini keren banget gitu loh. Jadi karyawan itu kita bebaskan, kita tidak ada akad harus berapa bulan selesai, mereka butuhnya berapa, kotak infak itu ada kas atau enggak, mereka kita bebaskan untuk ngangsur tiap ahad sekali, tiap pekan sekali. Jadi kalau mau gajian dipotong 50.000, 20.000 sesuai kesepakatan kita awal bebaskan ya. Jadi kita pada karyawan itu memberikan begitu kemudahan, termasuk karyawan itu kita tidak mematok harus masuk jam sekian, jam 8 atau jam berapa, tetapi kalau mereka kok menjemput anak, kita persilakan jemput dulu. Soalnya kalau di Al-Quran itu kan juga fa'inna ma'al usri yusra, di balik suatu kesusahan itu akan kemudahan. Dan orang yang memberikan kemudahan pada orang lain itu akan diberikan kemudahan juga untuk dirinya sendiri. Waduh, Masya Allah. Itu kita ini daging semua nih teman-teman ini. Ya, konsep bisnis yang cukup unik ya. Jadi ada rahasia yang hari ini diungkapkan kepada kita semuanya. Jadi teman-teman pengusaha ini, khususnya yang sudah running ya, yang sudah settle up gitu, jangan lupa nih, konsep-konsep ini perlu kita contoh ya. Hanya sekedar sederhana, dari uang parkir aja sudah bisa demikian ya. Kemudian yang lain-lain lah luar biasa sekali. Ada yang lain mungkin Pak Haji yang masih belum disampaikan tadi kepada teman-teman? Ya, pada teman-teman semuanya. Jadi saya cuman bisa berpesan kepada teman-teman semuanya, mari kita bekerja dengan sangat profesional. Dengan sangat profesional itu kita jangan menganggap karyawan itu sebagai budak, tetapi karyawan itu sebagai mitra kita. Dan kita pikirannya itu jangan cuman mencari keduniaan, tetapi malah kita itu cari akhirat. Keduniaan itu kita cari, dan dunia itu untuk sebagai lahan untuk mencari akhirat. Makanya saya itu untuk kita kerja, kita dapat apa, saya selalu memberikan masukan pada karyawan-karyawan saya, jangan lupa untuk sodako, jangan lupa untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, kepada teman-teman dan tetangga sekitarnya. Soalnya kita hidup di dunia itu cuma sebentar, dan kita hidup yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat. Dan yang paling terpenting, kita mencari keduniaan. Dunia itu harus kita kuasai. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Soalnya kalau kita dikuasai oleh dunia, kita akan sengsara sendiri. Kita akan tersiksa dengan kerjaan, dengan tersiksa bahkan kita dengan harta kita yang melimpah itu akan tersiksa. Tetapi kalau kita bisa menguasai dunia, itu kita akan nikmat sekali. Jadi waktunya sholat, waktunya apa itu tidur ya tidur, ngantuk tidur, istirahat, lapar ya makan, santai saja, nggak usah ngoyo gitu ya, nggak usah ngoyo, alami natural, nanti alami saja. Dan semuanya itu kalau kita niati cari ridho lillahi ta'ala, insya Allah Allah itu memberikan kemudahan pada kita semuanya. Tuh ya teman-teman, cluenya apa tadi? Ya,
seperti teman yang lain, sedekah, kemudian meniatkan semuanya itu lillah, mencari ridho Allah, gitu kan. Jadi tadi memposisikan diri sebagai karyawannya Tuhan, karyawannya Gusti Allah gitu. Ya, ternyata dari situ bisnis itu berkah itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu dari kecil menjadi besar, berkembang itu dari 1 menjadi 2, 3 dan 4. Dan nanti kita mungkin akan wawancara sedikit dengan istri beliau, Buning ya, karena beliau ternyata sekarang ini tidak hanya mengembangkan di konveknya aja, tapi juga herbal dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi teman-teman nanti biar tahu, ternyata setelah satu bisnis itu tumbuh dan sudah settle, bisa juga kemudian nyebar ke bisnis yang lain. Misalnya ada gomil, ada apalagi ya kemarin ya, macam-macam ya herbal ya. Gomil lah. Oke, saya kira luar biasa sekali apa yang kita peroleh dari beliau ini, Pak Haji Srianto ini. Isinya daging semua teman-teman ya. Jadi rugi kalau sampean tidak mendengarkan dari awal sampai akhir ya, gitu ya. Jadi simak selanjutnya dan jangan lupa, jangan pelit untuk membagikan ilmu itu. Kalau ini ada sesuatu kebaikan yang ketika diterima orang itu kemudian mendengarkan dan masuk ke dalam hatinya, kemudian tergerakkan, terinspirasi dari ini jadi amal jariah kita, gitu. Jariah, kenapa? Kita menginspirasi orang, kemudian meniru, dengan meniru mereka sukses, mereka mandiri, dia juga bisa bersedekah dan sebagainya. Nah, itulah namanya yang kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, awal ilmin yang fa'ubihi. Demikian, terima kasih Pak Haji atas kesempatan waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.